dan selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat bekerja seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Laut. Kali ini kita seperti biasanya dalam program Jaksa Menyapa, program inisiasi dari Komunikasi Publik Kejaksaan Indonesia untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum secara humanis melalui radio, podcast, dan wawancara langsung ke masyarakat. Kali ini dengan tema kekerasan pada anak, kami kedatangan tamu dari PSC Negeri Bangka Laut. Sebelum bisa masuk, kita kenalkan dulu masing-masing satu-satu dari narasumber kita ya. Oke, yang pertama, ayo Pak, barangkali bisa dikenalkan diri. Oke, baik. Mantap Pak ya, suara terdengar? Perkenalkan, saya Doni Andrian Hasibuan, jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka Laut. Ya, selanjutnya untuk narasumber yang kedua kita Pak. Baik, terima kasih. Memperkenalkan diri, saya Ardian Wibowo. Iya. Saya sebagai jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Bangka Laut. Iya. Dua narasumber kita kali ini kasih intel Kejari Kabupaten Bangka Laut, kemudian sudah dibawa ya penuntut umumnya. Ya baik, seluruh pendengar dan sebelum kita masuk pada materinya dan Bapak dari Kabupaten Bangka Laut, selamat beraktivitas, semoga dalam bulan sehat dan aman selalu. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah pasar, perkantoran dan di kebun, selamat pagi juga menjelang siang. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Memang tujuan utama dari kegiatan Jaksa Menyapa ini adalah untuk meningkatkan jaksa dan masyarakat, membuang citra yang buruk ya, serta memberikan edukasi hukum yang edukatif dan solutif. Baik, tema kita pada pagi ini adalah Jaksa Menyapa di Kamis 30 April 2026. Mungkin ya pada pencegahan dini dari kasus-kasus yang berkembang di masyarakat, sehingga ini kekerasan terhadap anak ini bisa terantisipasi dan bisa memberikan ruang publik untuk masyarakat bisa mengerti. Baik, mungkin Pak Doni memberikan wejangan terkait kenapa sih sebenarnya terjadi yang begini? Ya mungkin sebelum kita masuk pada apa itu kekerasan, mungkin bisa dijawab supaya masyarakat dan pemirsa bisa mengetahui sebenarnya apa sih ini kekerasan dalam anak ini, hingga ini bisa disoroti secara hukum oleh Kejaksaan Indonesia. Silakan. Baik, mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, kekerasan terhadap anak itu terbagi menjadi kekerasan fisik yang langsung terjadi atau berakibat terhadap fisik luar dari anak, dan selanjutnya kekerasan seksual itu yang berhubungan dengan seksualitas atau anggota tubuh yang dianggap sensitif bagi anak, dan selanjutnya kekerasan yang berhubungan dengan psikis, yaitu mengganggu mental atau psikologis dari anak. Mungkin ada tambahan sedikit dari rekan saya. Jadi perkenalan sedikit, rekan saya ini adalah penuntut umum yang langsung sehari-hari menghadapi dan menangani perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisiknya maupun kekerasan seksual. Begitu Bapak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Apa sih itu kekerasan fisik terhadap anak? Iya. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan pada Pak Doni, Pak kasih intel bahwa kekerasan fisik itu memang terjadi semacam penganiayaan terhadap anak. Mungkin itu kan Pemukulan maksudnya, pemukulan ya. Betul, pemukulan mengakibatkan luka, luka berat maupun luka ringan, itu termasuk dalam kekerasan fisik. Untuk verbalnya mungkin kurang lebih ya mungkin semacam ucapan mungkin ya, atau kata tutur yang kurang pas untuk
Oh mungkin termasuk makian ke anak atau gimana, bahasa-bahasa yang kurang enak ya. Betul. Mungkin semacam itu. Jadi anak Ya, ditelantarkan orang tua atau karena faktor ekonomi atau gimana? Iya, termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Jadi yang seharusnya anak diayomi, anak Ya. diberikan kasih sayang, diberikan perlindungan, kehidupan yang layak atau nyaman sehari-hari, namun dia mengalami penelantaran sehingga apa yang seharusnya didapatkan tidak didapatkan, mengganggu lah pada intinya terhadap masa depan maupun pola pikirnya sehari-hari maupun kesehatan secara fisik. Iya. Oh berarti orang tua untuk melihara anak ini kan, jangan cuma harusnya. buat anak, lantar kan, ya, mungkin bisa. dari negara pun juga sudah mengatur untuk melindungi hak anak. Iya. Oke. Baik, Pak Laut dan sebenarnya. Baik, dari penjelasan Pak Doni sama Pak Dian dengan kondisi yang ada dari 4 poin ini. Nah, sementara sebelum kita masuk, apa sih sebenarnya peran jaksa, peran negara seperti apa, melihat dari kasus 4 ini, tahu poin-poin itu. Kita akan lebih lebar lagi dalam pembahasan itu, tapi kita dengarkan sebuah lagu dulu dari jangan paksakan dulu. Kita masuk pada sisi 2 nih Pak, Bapak Dian dan Bapak Doni, pada sisi 2. Gimana nih peran jaksa sebagai penyuluh hukum dan memberikan bantuan hukum, beberapa pertimbangan hukum, kemudian dalam rangka melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Baik, pertanyaan kami sebagai bincang-bincang pagi ini adalah gimana nih undang-undang perlindungan anak dulu? Kita bahas dari sisi itu dulu ya. Silakan Pak. Siapa ya? Pak Doni dulu ya? Oh boleh. Siap. Oke. Jadi apa dulu nih yang Bapak ingin? Undang-undang perlindungan anak dulu yang ada kaitannya dengan 4 pembicaraan pertama tadi itu ya. Dengan pelecehan Iya. maupun kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ya. Pertama dari segi upaya preventif yang dapat dilakukan oleh jaksa dan dapat menghindari hukuman, begitu Bapak. Baik. Dan sarana-sarananya bisa dari radio ini Jaksa Menyapa maupun langsung kami ke sekolah ataupun ke instansi-instansi terkait lalu mengajukan permohonan untuk kami menyampaikan materi atau penyuluhan hukum terkait suatu masalah yang mereka ingin ketahui. Baik. Selanjutnya ketika dikatakan ada peran dari segi preventif dan bagaimana dari segi penindakannya atau represif, maka jaksa juga punya peran melakukan penuntutan dan melakukan atau melaksanakan putusan pengadilan, yakni jaksa sebagai penuntut umum dan jaksa sebagai eksekutor. Iya. Begitu. Jadi Ya, 2 fungsi jaksa itu ya. dalam eksekutor. hal perkara ini. Jadi seperti sama-sama kita ketahui, jaksa dalam hal penuntut umum, maka jaksa lah yang menuntut di persidangan, membuktikan dengan alat bukti, dengan saksi-saksi yang ada, membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah, dan selanjutnya ketika sudah mendapatkan putusan pengadilan, maka jaksa yang melakukan eksekusi. Iya. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tahun 2002 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Dan bukan hanya itu, ada lagi pembaruan-pembaruan atau update dari segi pengaturan-pengaturan seperti Undang-Undang 12 tahun 2022 Ya. tentang tindak pidana kekerasan Iya. seksual. Dan sebagaimana kita ketahui telah diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Iya. Jadi peran negara dalam hal ini dari segi pengaturan itu sudah komplit, sudah banyak, bahkan sudah sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ketika ada model-model pelecehan terbaru, modus-modus kekerasan seksual atau modus-modus kelainan menyimpang terkait seksualitas yang berhubungan dengan perempuan dan anak, negara selalu update dan memperbarui peraturannya untuk dapat melindungi secara paripurna. Oke. Begitu. Ya, baik. Terkait dengan tadi negara ada kasus apa, terus negara hadir
menangani di fase-fase itu. Silakan Pak. Baik. Itu peran kita untuk dalam menangani kasus soal ini tentunya mewakili dalam negara tentunya kita sesuai dengan peraturan undang-undangan. Iya. Tentunya tadi sudah dijelaskan sama ada pasal 81 Pak. Pasal 81 Iya. Undang-Undang nomor 75 tahun 2022 itu pun pasalnya dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar. Wah, memang luar biasa. 5 ya berapa tadi? Itu. Bukan main. Dan memang kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui sebenarnya negara hadir keras untuk melindungi. Betul. Jangan sampai. Tapi mungkin ya dalam pertemuan ini masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya peran masyarakat itu ada seperti apa ya. Tetapi dengan teman-teman seperti itu jangan lagi dibuat oleh masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di tengah keluarga, apalagi bapaknya, apalagi ibunya, atau gimana yang melakukan kekerasan. Ya, akhirnya mereka diberi selama 5 tahun. Lama 15 tahun lama Pak. Oke, baik untuk seluruh pendengar, selanjutnya ini ada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. KDRT ini gimana? Tolong dari Pak Doni dulu ya. Secara keseluruhannya nanti tuntutannya Pak Adian yang menjelaskan. Karena soal menyangkut tuntutan kan. Silakan Pak Doni dijelaskan dulu penghapusan KDRT. Bahwa negara hadir melindungi anak bukan hanya bagaimana dia di luar, namun bagaimana anak dapat dilindungi, perempuan dan anak dapat dilindungi dari dalam rumahnya. Iya. Ada banyak kasus anak-anak mengalami kekerasan, baik itu fisik, psikis maupun seksual. Itu bermula dari bagaimana pengajaran di rumahnya. Mungkin dia melihat teladan atau contoh kekerasan-kekerasan itu dia berasal dari rumahnya. Seorang kepala keluarga yang tidak menunjukkan teladan atau contoh yang baik, yang selalu mempertontonkan mungkin kekerasan baik itu fisik maupun verbal, sehingga itu menimbulkan kekerasan yang terus berlanjut atau berulang. Sehingga dalam peraturan itu mengaturlah pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga yang oleh keluarga terhadap sesama anggota keluarga, namun setiap orang yang tinggal, makan atau berteduh di satu rumah yang sama, baik itu yang membantu mereka, sepupu dan lain-lain, dilindungi haknya dengan undang-undang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga itu. Oh iya. Itu ya. Benar. Asisten rumah tangga diatur juga di sini. Ya, masakan kan masyarakat itu kan tahu bahwa kekerasan rumah tangga itu cuma berlaku pada istri, suami kekerasan ke istri, ataupun sebaliknya. Iya. Ke sepupu itu mungkin cerita lain, tapi sebenarnya dalam satu kesatuan ya. Ya baik. Selanjutnya Pak Amin barangkali kita masuk ke angka-angka macam tadi itu, angka tuntutan berapa tahun ya? Mungkin bisa dijelaskan. Bisa diancam dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Wow, sama juga sebenarnya. Cukup sangat maksimal untuk dalam tuntutan seperti ini, Pak. Iya. Janganlah. Saya jangan lagi buat seperti ini sehingga bisa ya karena seperti apa yang tadi yang katakan. Dan selanjutnya sebelum kita masuk kepada apa yang dilakukan masyarakat andai kata melihat hal-hal seperti ini, kan kadang-kadang ya ada pembiaraan, jangan saya nggak bisa masuk situ, nanti saya jadi saksi atau gimana. Nah ini perlu dijelaskan oleh kejaksaan nih, kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga pada saat dia melihat hal itu, oh yang saya lakukan seperti ini ya, mungkin kita orang awam, masyarakat orang awam nggak tahu hukum. Ya paling tidak dia lihat dulu, oh saya harus begini, langkah-langkahnya begini, atau mungkin dia bisa edukasi lewat podcast kita. Oh yang saya dengar podcast yang dilaksanakan oleh kejaksaan, langkahnya begini, mungkin dia bisa tiru, sehingga hal itu bisa dilaksanakan. Tapi
kita dengarkan dulu sebuah lagu. Oke. Nah ini sudah mulai panas nih Pak. Dan bahkan dia mungkin melihat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak di bawah Iya. umur. Apa saja sih langkah-langkahnya? Pertama, yakinkan dalam diri Bapak Ibu dulu ketika mendengar maupun melihat bahwa Bapak Ibu adalah salah satu orang yang dapat memutus rantai kekerasan itu. Baik. Jadi dengan kita menanamkan kepada diri bahwa kita dapat memutus rantai kekerasan itu di kemudian hari, maka kita jadi punya tekad atau punya keberanian untuk melaporkan. Namun ketika tekad itu atau keberanian itu belum muncul, mungkin bisa minta tolong ke aparat pemerintah setempat, baik itu pemerintah desa, Ya. kepala desa atau aparat-aparat pendukungnya, maupun tingkat rukun tetangga, RW, maupun kalaupun Bapak tidak di desa, mungkin di kelurahan, dengan Pak Lurah, Ya. membantu, mendampingi atau menemani melakukan pelaporan ke kantor polisi terdekat, semisal. Atau ketika memang perkara-perkara itu terjadi di lingkungan yang masih punya struktur adat, penyelesaian secara adat mungkin dapat diselesaikan secara adat dulu ketika itu berhubungan dengan kekerasan fisik yang masih bersifat ringan antar anak remaja berkelahi begitu. Namun ketika Bapak Ibu yang melihat dan mendengar kasus kekerasan itu sudah parah, berhubungan dengan kekerasan seksual atau bahkan menyebabkan luka berat, atau bahkan yang kita tidak inginkan menyebabkan kecacatan ataupun menghilangkan nyawa, itu bisa langsung ke kantor polisi untuk dilaporkan. Karena sejatinya ketika kita melaporkan, instrumen-instrumen atau prosedur-prosedur yang ada itu sungguh sangat melindungi pelapor dan bahkan melindungi korban dari segi khususnya hak-haknya sama di depan hukum dan hak-haknya dapat pendampingan dari pekerja sosial maupun dari psikolog atau psikiater untuk mengembalikan ketakutan-ketakutan itu menjadi semangat lagi, ketakutan-ketakutan itu tidak jadi trauma atau depresi yang berkepanjangan. Begitu. Bukan apa lewat surat atau cuma bahasa saja. Nah, ini yang dihimbau sebenarnya. Bagaimana cara melapor saya ini Pak? Akhirnya seperti itu kan. Silakan menggali Pak Aden, bisa ditambahkan. Apa Pelaporan terhadap ini bisa tentunya bisa secara lisan maupun secara tersurat itu sama saja Pak. Artinya kalau memang di situ ada terjadi tindak pidana, segerakan lapor dan buat laporan ke pihak berwajib. Ya, pengadilan atau di luar jaksa ya. Mungkin bisa difasilitasi atau karena memang kadang-kadang dalam masyarakat kan saya ke keluarga saja dulu, saya ke atau mungkin malah saya tuntut dia. Ada dua sisi ini. Coba Pak Doli barangkali bisa diberikan pencerahan terkait itu ya. Yang dilakukan penyelesaian dengan metode restoratif justice di Banggai Laut sendiri saya belum pernah, mungkin nanti dilengkapi oleh Mas Ardian. Namun di satuan kerja yang lama saya beberapa kali melihat penanganan perkara kaitannya dengan kekerasan kekeluargaan. Kalau pelakunya itu masih sesama anak gitu, nanti dia ada metode namanya diversi Pak. Diversi. Jadi diversi itu penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum di luar pengadilan. Jadi nanti kita upayakan di setiap tingkatan proses hukum, baik itu di tingkatan penyidik, penuntut umum atau di pengadilan, akan dilakukan proses kekeluargaan. Itu bahasa sederhananya, dilakukan penyelesaian secara proses kekeluargaan atau restoratif justice dengan mempertimbangkan hak-hak korban. Memang di satu sisi kita melihat bahwa ini adalah kenakalan remaja, suatu bentuk dari ekspresi emosional yang mereka sendiri terkadang belum bisa mengendalikannya,
Saya hitungkan bagaimana pemulihan kembali hak-hak korban seperti biaya pengobatan, luka-luka yang ada, ataupun ketika dia mengalami kesehatan mental yang terganggu, bagaimana proses recovery-nya ditanggung oleh pelaku. Jadi kita bicarakan secara keluargaan. Oke. Pada komitmen masing-masing ya, karena kita sudah masuk di sisi kedua dan terakhir. Nah ini salah satu penyebab ini adalah kejahatan cyber. Ya, paling kan mereka melihat contoh di handphone, terus melihat contoh di televisi atau apa. Ya mungkin bisa kita berikan edukasi lagi terkait ini. Karena memang dari beberapa kasus yang saya temukan ketika saya masih jadi pejabat di kelurahan, ya mungkin ya pengaruh media sosial. Ya, mungkin tetapi ya kita buat dari satu sesi depan itu untuk bisa membahas ini ya. Jadi paling tidak barangkali Pak Doni bisa berikan beberapa hantaran untuk pengertian kepada masyarakat terkait ini medsos ya, supaya jangan memicu kekerasan dan memicu lagi kekerasan pada anak. Silakan Pak. Iya, luar biasa pertanyaan dari Ya. internet. Karena memang banyak tren sekarang, banyak kebiasaan sekarang yang dilakukan oleh remaja-remaja khususnya di Bangkai Laut, tidak menutup kemungkinan mencontoh dari apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari sosial media, dari gadgetnya, dari handphonenya. Sangat berpengaruh untuk memberikan contoh-contoh, baik itu contoh yang baik ataupun contoh yang buruk. Contoh yang dapat dicontoh oleh anak-anak, karena banyak anak-anak yang mungkin kiranya dia kurang perhatian, kurang pengajaran dari rumah atau dari keluarganya, justru dia mengambil pengajaran atau contoh dari internet yang sebenarnya tanpa pengawasan orang tua dia bisa ambil mentah-mentah, sehingga timbullah kekerasan-kekerasan di dunia nyata baik fisik, dan timbul juga model kekerasan baru di dunia cyber yang mungkin di beberapa kalangan orang tua hal itu adalah hal yang tabu. Dia tidak tahu bahwa anaknya itu telah melakukan kekerasan, hinaan, makian, fitnah di dunia cyber karena dia sibuk bekerja, kurang pengawasan, kurang pemantauan terhadap anak. Saran saya, coba luangkan waktu dekat ke anak, bangun komunikasi supaya kesal saya hilang, gini saya maki-maki di sosmed. Ya. Mungkin dengan waktu-waktu yang kita berikan menimbulkan kenyamanan dan komunikasi yang terbuka dengan anak, bisa meminimalisir kekerasan baik fisik maupun kekerasan di dunia maya atau cyber yang belakangan mulai tren, mulai rame begitu. Ya. Kedua ini peran guru ya, peran guru atau tenaga pendidik di sekolah, terutama untuk guru-guru BK yang tingkat SMA ini yang perlu untuk SMP sama SMA ya. Ya itu yang perlu kita berikan lagi lebih tajam. Sebenarnya ilmu ini sudah ada pada mereka nih Pak, tetapi itu mungkin ya karena beban tanggung jawab mungkin mereka rasa ada guru lain lah. Nah sebenarnya itu ada penekanan, harus penekanan ke guru supaya orang tua tidak merasa memikul tanggung jawab secara penuh. Karena anak ini kan pagi jam 7 mereka ke sekolah, pulang jam 4 sore sekarang. Ya itu yang perlu juga ditekankan ke orang guru sehingga orang tua merasa tidak memikul beberapa tanggung jawab ini secara komplit ya Pak ya. Komplit, Pak. Selain dari peran orang tua di rumah, kita akan membahas juga peran guru di sekolah atau tenaga pendidik. Benar yang Bapak bilang, dewasa ini kita lihat waktu anak-anak itu mayoritas di sebagian sekolah full day dari pagi sampai sore, sehingga mayoritas waktunya itu banyak dihabiskan di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah, ataupun kekerasan seksual bagi anak-anak di bawah umur. Mungkin bisa dari edukasi sesekali dimasukkan materi-materi tentang kekerasan yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling penting adalah peran guru agar lebih responsif terhadap indikasi-indikasi atau tanda-tanda adanya kekerasan di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah,
yang menyangkut peserta didik atau siswa-siswa. Saya ingat sekali pengalaman sewaktu saya sekolah ketika ada yang dipukul, ada yang merasa dia tidak sanggup membela dirinya, dia mengadu ke guru. Ada oknum guru yang justru mencuekin atau tidak mempedulikan laporan anak ini, karena dia anggap ketika dia menerima, mungkin ya, ketika dia menerima laporan itu, anak-anak jadi manja, jadi cengeng, dikit-dikit ngadu. Padahal Bapak Ibu, yang perlu diketahui adalah ketika anak-anak sudah mulai mengadu ke Bapak Ibu, bukan berarti dia itu cengeng, manja, tukang ngadu. Tapi dia merasa dirinya tidak mampu mengatasi masalah itu sendiri. Dia membutuhkan peran orang dewasa. Ya, merasa terancam lah benar, sehingga di beberapa penyuluhan yang saya lakukan, saya selalu memasukkan bahwa anak-anak, ketika kamu mulai menghadapi ada tanda-tanda kekerasan yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, berulang dan dilakukan oleh sekelompok teman-temanmu atau dilakukan oleh sekelompok siswa-siswa yang lebih berkuasa bahasanya, entah itu dia punya geng, entah itu dia badannya lebih besar, kamu tidak mampu menyelesaikannya sendiri, libatkan orang dewasa terdekat yang kamu percayai, mau itu wali kelas, guru BP, guru BK. Kalau memang mereka kepala sekolah atau perangkat-perangkat lainnya mereka tidak pedulikan atau mereka kurang merespon, Ada ancaman ya mungkin? Ada gini, ada pertanyaan juga nih Pak. cerdas sekali Bapak ini, cerdas. Menurut harus saya dibahas. kritis ini Siap. pertanyaannya. Benar, di Undang-Undang Perlindungan Anak yang saya ingat itu di 35/2014 ada frasa atau ada kata yang menyebutkan si pelaku atau yang membiarkan terjadi. Nah, jadi bahasanya itu yang melakukan atau membiarkan, memberikan jalan, mempermudah dilakukannya kekerasan tersebut terhadap anak di bawah umur, ada ancaman pidananya, ada aturan yang melarang hal itu. Karena dengan dia tidak berbuat sesuatu, kekerasan itu terjadi dan terus berulang. Padahal dia bisa melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, mencegah itu, membantu anak-anak yang dalam kesulitan mengadu ke dia karena dia tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya, dia dibantu. Kalaupun nanti Bapak Ibu menerima aduannya, kalau bisa jangan disebutkan nama anak-anak yang mengadu. Nanti dia dicari lagi sama si teman-temannya. Dirahasiakan ya? Iya, kalau bisa dirahasiakan. Bilang saja mungkin, Ibu lihat kamu kayaknya sering pukul ini, atau Bapak sering lihat pukul ini. Tolong dengan metode-metode yang bagaimana mungkin Bapak Ibu guru lebih paham bagaimana metode menangani anak-anak nakal atau anak-anak yang berbuat jahat terhadap sesama teman. Oke, Pemda. Nah di situ ada peran Pemda sama peran polisi. Sebelum ini kasus atau bisa langsung dari PPA langsung ke kejaksaan. Itu tolong penjelasan ke masyarakat ya. Silakan. Jadi ya ada banyak model-model perlindungan yang diatur oleh pemerintah seperti yang Bapak bilang, ada KPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ataupun unit-unit PPA yang ada di daerah. Namun kalau di daerah sini kan mungkin dia bisa ke dinas sosial, ada pekerja sosialnya, atau dia bisa pergi ke unit PPA yang ada di kantor polisi. Ya. Di situ ada orang-orang yang ahli dalam psikologi anak, ahli bagaimana menanggapi atau menangani keluhan-keluhan atau pengaduan laporan yang berkaitan dengan kekerasan anak, baik kekerasan fisik, seksual ataupun verbal. Saya rasa akses-aksesnya itu mudah untuk melakukan pengaduan. Ketika dia memang tidak berani langsung ke pihak berwajib atau ke unit PPA dari penegak hukum atau polisi, mungkin dia bisa ke dinas sosial atau dinas yang menaungi perempuan dan anak di daerah. Itu apa dinasnya panjang tuh? PMDP 3A. Itu ya, dinas panjang. PMDP 3 itu. Itu kan ada unit gitu ya. Sekarang kan Pemda itu sudah
mengisahkan kantornya sudah dibawa untuk mendekatkan pelayanan di unit PT-nya. Ada rumah anak, saya dengar rumah Ada anak. rumah anak ya, ada rumah anak di bawah itu. Makanya mereka memang Bupati menekankan, Bupati Pasuknya menekankan bahwa cobalah jemput bola, jangan sudah kejadian baru haruslah penyuluhan. Upaya preventif ya. Ya, kita diberikan juga sebenarnya harus ada kontak personnya kan, supaya kalau ada apa-apa bisa saya tidak tahu monitoringnya selanjutnya apa memang sudah aktif atau mungkin sudah aktif tapi saya tidak tahu nomor berapa nomor kontaknya apabila terjadi itu kekerasan kepada keluarga. Baik, saya kira memang apa yang dijelaskan oleh Pak Dodi sangat detail sehingga masyarakat bisa langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa andai terjadi yang saya harus buat bla 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 bla. Jadi saya kira kita sudah ngomong bersama, kita lapor atau laporan orang tua, kita melakukan kebenaran berwajib ataupun menghubungi PPA setempat, baik PPA Pemda yang penegak hukum atau mungkin PPA yang ada di Polsek. Ya, kemudian sebelum kita close ini ya, ada yang solusi-solusi andai kata sudah terjadi apa memang, tapi kita bahas sebelum close statement. Tadi kita sudah sedentil sedikit, andai kata kalau kita bawa ke mana yang untung bagusnya ini. Nah, tapi kalau apa pendekatannya sebelum atau sesudah gitu kan, kadang-kadang orang sudah terjadi baru pendekatan keluarga. Nah ini yang perlu kita jelaskan sama-sama. Setelah itu baru kita close statement karena kita waktu durasi sudah 1,5 jam kita bicara. Memang efektifnya harus kita turun ke lapangan, tetapi itu mungkin kita akan jadwalkan. Ya, masyarakat mungkin bisa dengarkan bahwa kami pihak PHSA mungkin akan turun ke sekolah memberikan penyuluhan sehingga lebih ke arah tetap muka langsung dari program Jaksa Menyapa ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu sebelum kita masuk pada sesi. Kemudian membangun komunikasi dengan baik dengan orang tua, edukasi masyarakat. Nah sekarang kami ingin dengarkan dulu proses statement masing-masing dari Pak Doni seperti apa terkait ini, kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Mas Adian terkait dengan sebenarnya janganlah terjadi ini supaya jangan kita berhadapan dengan kondisi hukum yang ada di negara ini. Silakan Pak Doni, prosesnya sebelum Statement dari saya kaitannya dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur, khususnya kasus yang paling banyak di Banggai Laut, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Belakangan angkanya mungkin atau trennya semakin meningkat, bisa jadi karena pengaruh tontonan, pengaruh sosial media, internet yang dengan mudah diakses di tangan anak-anak tanpa atau kurangnya kontrol atau pengawasan dari orang tua, sehingga anak-anak dengan pemikiran yang belum matang, dia banyak yang belum bisa membedakan mana yang kegiatan ini baik, kegiatan ini tidak baik. Dan perlu kiranya juga orang tua dan tenaga pendidik di sekolah memberikan edukasi-edukasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa daerah sensitif di tubuh kita yang tidak boleh disentuh atau dipegang oleh orang lain atau orang yang tidak dia kenal. Sepertinya edukasi-edukasi itu perlu lagi ditingkatkan di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah agar anak-anak tahu bahwa tindakan ini mengarah kepada hal-hal atau anggota tubuh yang sensitif. Dia harus menjaganya, dia harus menolak edukasi itu lebih tepat nanti disampaikan oleh orang tua, misalnya anak perempuan disampaikan oleh ibunya atau kakaknya atau tantenya, laki-laki disampaikan guru-guru. Area-area sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain di tubuh kita atau di tubuh anak, diingatkan lagi, di-refresh lagi ingatan anak-anak sehingga dia tidak mudah goyah. Kadang di beberapa kasus yang pernah saya tangani, dia dikasih permen, dia dikasih uang, dia langsung percaya kepada orang itu sehingga timbullah pelecehan, bahkan di beberapa kasus berujung pada persetubuhan atau pemerkosaan anak di bawah umur begitu. Dan selain dari Jaksa Menyapa ini, kami juga dari Kejaksaan ada upaya-upaya sosialisasi atau penyuluhan hukum
yang langsung ke sekolah-sekolah, namanya Jaksa Masuk Sekolah. Tahun ini kami baru melaksanakannya sekali di SMP 2 Bangil Laut. Insya Allah nanti akan ada lagi, namun kami akan rumuskan materi apa yang cocok, materi mana yang bersedia untuk bisa membangkitkan keinginan anak-anak mendengar materi yang sangat penting untuk dirinya, dan bagaimana kita menyusun materi-materi itu supaya terlihat menarik, anak-anak mau melihatnya. Terkadang tidak hanya dari audio atau apa yang dia dengar, terkadang dia bisa menyerapnya, mengingatnya lebih kuat dari visual yang dia lihat. Jadi materi-materi yang akan kami sampaikan nanti kami buat semenarik mungkin supaya targetnya anak-anak itu bisa melek dan bisa ingat, oh ini yang disampaikan Pak Jaksa dengan gambar itu, begitu. Jadi tunggu lagi, kami akan infokan Jaksa masuk sekolahnya di mana dan materi apa. Sekian. Bahwa saya kembali lagi di tahun kemarin, di tahun 2025 tentunya, itu penanganan perkara tersebut sudah masuk ke kejaksaan, itu sudah melampaui angka 30 perkara dalam hal ini dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak. Namun di tahun 2026 ini saya berharap semoga tidak melampaui dari apa yang di tahun sebelumnya. Semoga saya berharap pun semoga tidak membebani terhadap korban-korban yang lain, supaya lebih komprehensif lagi intinya. Dan tentunya terhadap korban ini harus berani jika terhadap suatu tindak pidana, haruslah berani melapor, haruslah berani speak up kepada orang tua, kepada rekan sejabatnya atau kepada guru-guru. Itu semua bisa. Jadi orang tua, jadi orang yang lebih dewasa itu lebih memahami. Kemudian selanjutnya, maka untuk program Jaksa Menyapa ini kita akhiri sampai di sini, dan kami dari atas nama kru Radio Bangil FM 94,4 MHz undur diri dan terima kasih. Kita akan tunggu lagi program-program selanjutnya yang mungkin lebih menarik dan lebih beredukatif, sehingga apa yang ditunggu oleh masyarakat terkait dengan fungsi jaksa sebagai yang memberikan edukasi hukum kepada kita semua, ke masyarakat Bangil Laut, bisa terlaksana dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua jaksa kita, andalan kita. Ya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.